अहमदियत का मैं नन्हा सा सिपाही हूँ मगर अहमदियत का मैं नन्हा सा सिपाही हूँ मगर शेर का रखता हूँ मैं जो दिल तो चीते का जिगर शेर का रखता हूँ मैं। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema daras Ramadan kali ini adalah berkenaan dengan Idul Fitri. Mengapa Idul Fitri dirayakan? Seperti namanya, secara bahasa Idul Fitri berarti hari raya berbuka puasa. Ini adalah perayaan yang menandai akhir bulan suci Ramadan dan dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal. Hari yang menggembirakan ini berfungsi sebagai hadiah bagi mereka yang merayakan puasa dan menyibukkan diri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan yang berberkah. Lalu, apa yang dilakukan ketika hari raya Idul Fitri? Nah, di akhir Ramadan, seseorang hendaknya memulai hari mereka dengan menjalankan sholat tahajud, sholat subuh, dan tilawat Al-Quran. Namun, seseorang tidak boleh berpuasa pada hari tersebut, yaitu pada tanggal 1 Syawal, tidak boleh. Seseorang hendaknya mandi dulu, memakai pakaian yang bagus, memakai wangi-wangian, dan sholat Idul Fitri berjamaah yang sebaiknya dilakukan di area terbuka atau di lapangan terbuka, atau bisa juga di masjid sebelum matahari mulai terbenam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. An Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yawm al-fitri hatta ya'kula tamaratin wa ya'kuluhunna witran. Dari Anas bin Malik berkata, pada hari raya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berangkat untuk melaksanakan sholat hingga beliau makan beberapa butir kurma. Nah, beliau makan beberapa kurma dengan bilangan ganjil. Hadis riwayat Bukhari. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kana yawm 'aidin khalafa at-tariq. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ia berkata, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat Id, beliau mengambil jalan yang berbeda, yaitu antara berangkat dan kembalinya jalurnya lain, jalannya berbeda. Hadis riwayat Bukhari. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana cara melaksanakan salat Id? Nah, dalam rakaat pertama salat Idul Fitri ini, setelah membaca tsana atau doa iftitah, imam mengucapkan 7 takbir, yaitu Allahu Akbar, dengan suara keras sebelum memulai membaca surah Al-Fatihah. Imam dan jamaahnya harus mengangkat tangan hingga telinga dan menjatuhkan tangannya itu setiap saat. Nah, setelah takbir, ta'awuz, lalu sang imam membacakan surah Al-Fatihah dan sebagian dari ayat atau surah Al-Quran dengan suara keras dan menyempurnakan rakaat seperti yang disunahkan.
Lalu pada rakaat kedua imam mengucapkan 5 kali takbir dan kemudian melanjutkan rakaat kedua seperti rakaat pertama. Setelah sholat selesai, imam menyampaikan khutbah setelah sholat id seperti yang dilakukan sebelum sholat Jumat. Jadi khutbah id ini dilakukan setelah sholat id, berbeda dengan khutbah Jumat, itu dilakukan sebelum sholat Jumat. Diriwayatkan bahwa an Katsir bin Abdullah an abihi an jaddihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kabbara fil aidain fil ula sab'an qabla al-qira'ah wa fil akhirah khamsan qabla al-qira'ah. Dari Katsir bin Abdullah, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertakbir dalam 2 sholat Id. Pada rakaat pertama 7 kali sebelum membaca ayat, dan pada rakaat kedua 5 kali sebelum membaca ayat. Hadis riwayat Tirmizi. An Abdullah bin Umar anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kana yusalli fil adha wal fitr thumma yakhutubu ba'da shalah. Dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat Idul Adha dan Idul Fitri kemudian berkhutbah setelah salat. Hadis riwayat Bukhari. Lalu apakah salat Idul Fitri itu wajib? Nah, hukum sholat Idul Fitri adalah sunnah muakkad, yaitu sebuah amal yang ditekankan oleh Nabi untuk kita ikuti. Setiap orang hendaknya harus datang untuk sholat Id. Bahkan wanita yang sedang haid juga harus datang ke masjid. Tetapi mereka tidak boleh mengambil bagian di tempat sholat, dan sebagai gantinya bisa mengisi diri waktu mereka dengan mengingat Allah atau zikir ilahi. Bagaimana kita bisa merayakan Idul Fitri dengan cara yang terbaik? Bagaimana caranya? Seseorang hendaknya merayakan Idul Fitri dengan tetap memperhatikan pelajaran yang didapat selama bulan Ramadan. Semua tujuan dan sasaran yang dicapai selama hari-hari puasa yang diberkati harus dijadikan bagian dari kehidupannya. Ia harus mengingat semua orang dalam kebahagiaan mereka, terutama mereka yang miskin dan membutuhkan. Seorang seharusnya tidak hanya mempertahankan amal baik mereka sebelumnya, tetapi hendaknya mereka terus maju dalam kerohanian dan mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengingat pentingnya Idul Fitri, Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis ayyadallahu ta'ala binasiril aziz bersabda, hari ini baik tua maupun muda, pria atau wanita telah berkumpul bersama karena hari ini adalah sangat penting. Islam telah menetapkan hari Idul Fitri sebagai hari kebahagiaan, di mana kaum muslimin harus bergabung bersama dengan orang-orang yang mereka cintai. Hari ini jika Muslim Ahmadi ingin merayakan Idul Fitri dalam arti yang sebenarnya, maka mereka hendaknya berusaha mendapatkan berkah Idul Fitri yang sejati dengan membawa reformasi akhlak. Mereka juga harus melakukan segala upaya untuk membebaskan dunia dari ketidakadilan dan harus terlibat dengan sungguh-sungguh dalam doa untuk membebaskan dunia muslim dari kekacauan dan masalah yang sedang terjadi. Dikutip dari khutbah Idul Fitri di Masjid Baitul Futuh London 19 Juli 2015. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. मैं जो दिल तो चीते का जिगर, दहर में इस्लाम का परचम उड़ाना है मुझे।
दहर में इस्लाम का परचम उड़ाना है मुझे। इन मसाइब